bangun kabupaten ini tanpa kolaborasi, tanpa keterlibatan semua pihak, apalagi pemuda itu tidak mungkin. Pepatah adat Jambi, ramai kampung karena dan mudo, elok kampung karena tuo. Ramai kampung, sekali lagi karena dan mudo. Nah, kita ramaikan kampung kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Youth Center Disparbudpora Tanjung Jabung Barat, Youth Voice Positive Impact. Dan di edisi kali ini bersama dengan saya Muhammad Rahman Maulana dan rekan saya Aidi Zulham. Bicara soal masa depan Tanjung Jabung Barat yang berkah madani, tentunya tidak terlepas dari dua hal penting, yaitu bagaimana potensi daerah dikelola dan bagaimana ekonomi makronya berjalan. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita seorang sosok yang sangat luar biasa yang ahli di bidang ekonomi, yaitu Bapak Dr. Haji Katamso SASEME, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dengan Adinda berdua sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Tentunya selalu dalam keadaan sehat ya Bapak ya. Baik Bapak, mungkin sebagai pembuka nih Pak. Berdasarkan data makro tren laju pertumbuhan ekonomi kita, ini menunjukkan grafik yang menggembirakan nih Pak. Walaupun kita sempat terpukul minus pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun alhamdulillah di tahun 2024 ekonomi kita naik nih Pak, sebesar 4,45%. Dan di tahun 2025 ekonomi kita naik lagi nih Pak, sebesar 5,28%. Nah, bagaimana nih Pak Bapak melihat lompatan pemulihan ini Pak? Terima kasih Adinda. Jadi ekonomi makro ini, indikator ekonomi makro ini sangat penting kita ketahui. Ya ibaratnya ini indikator kan, kalau sakit itu dicek dari situ. Nah jadi begitu juga dengan perjalanan pembangunan suatu daerah, suatu wilayah, dilihat dari indikator makro itu. Pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator makro utama yang dilihat oleh semua orang untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Nah khusus di Tanjung Jabung Barat tadi memang saya selalu care sekali, bahkan saya kumpulkan datanya time seriesnya sudah sangat lama untuk melihat sejauh mana konjunkturnya pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir kan baik, walaupun sempat jatuh di COVID dan bukan cuma kita di Tanjung Jabung Barat yang jatuh kan minus 0,6 jauh bawah. Setelah itu kan pulih, bahkan sekarang 5,28. 5,28% itu untuk adik-adik ketahui itu tertinggi se-Provinsi Jambi. Jadi dari 11 kabupaten kita, 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi, kita penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jambi. Jadi kontribusi PDRB kita di Provinsi Jambi terhadap PDRB Provinsi Jambi itu sebesar 17,80%. Nah ini tentu cukup membanggakan kita. Nah bagaimana, dari mana hasilnya? Tentu kita lihat dari 17 sektor ekonomi yang bergerak dari sisi produksi di Tanjung Jabung Barat. Nah ini kita perhatikan, ada beberapa faktor utama, sektor utama dari 17 sektor tadi itu pertanian dalam arti luas, peternakan di situ, perkebunan di situ, kehutanannya di situ, kemudian juga perikanan di situ. Nah, kemudian sektor penggalian, kemudian juga sektor perdagangan, hotel dan restoran. Jadi 3 sektor ini merupakan sektor dapat dikatakan sektor utama, sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Barat. Artinya interaksi ada. Ini bergerak dengan baik. Nah, ini terus kita pupuk ke depan sembari tidak meninggalkan sektor-sektor lain. Kita berharap jangan cuma 3 sektor ini, kita juga berharap sektor-sektor lain juga dapat tumbuh kembang di kabupaten kita. Demikian Pak, jadi kalau kita lihat Pak, kita lihat dari realisasi dan diversifikasi sektor pertanian itu, perkebunan perkebunan itu mendominasi lebih dari 34% Pak dari suatu RDP kita. Bisa jelaskan Pak contoh konkret realisasi yang sudah berjalan di Jabung Barat Pak, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi yang dimaksud tentu dari barang mentah ke barang jadi itu kita harapkan. Nah ini yang sangat kita sayangkan, bukan cuma sebenarnya di Tanjung Jabung Barat, ini di Provinsi Jambi juga merupakan fokus, bahkan sekarang kan fokus nasional. Nah di Tanjung Jabung Barat sampai saat ini kita kan punya pinang, kita punya kelapa dalam. Kelapa dalam itu bukan 55.000 hektar, itu hasilnya bukan 55.000 ton. Itu kami hitung nyata, kami panggil pengusaha-pengusaha kelapa
itu hampir 180.000 ton, bahkan sampai ketika peaknya sampai 200.000 ton hasilnya per tahun. Jadi hasil yang demikian banyak, sawit yang demikian banyak, kelapa yang demikian banyak, pinang yang demikian banyak, sampai saat ini kan kita kan belum punya hilirisasi. Jadi downstream industry itu ke depan memang kita butuhkan. Kadang-kadang kita malu bicara masalah hilirisasi. Itu kan hilirisasi itu bukan hal yang baru. Dari dulu kita selalu bicara hilirisasi, tapi belum bisa kita kita realisasikan. Kita harus jantan mengakui bahwa hilirisasi belum berjalan di kabupaten kita. Banyak kendala yang sebenarnya kita hadapi dan yang harus kita pikirkan serius. Yang pertama, listrik kita belum walaupun elektrifikasi listrik kita sudah baik sekarang, sudah hampir 99%. Tapi itu baru listrik rumah tangga. Untuk listrik industri kita belum. Jadi kita terus kerjasama dengan PLN bagaimana meningkatkan kapasitas elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Barat. Nah, mudah-mudahan nanti kalau listrik yang di Kerinci jalan operasi PLTA itu kita mengharapkan itu dapat berdampak ke daerah kita. Kemudian saya selalu diskusi dengan teman-teman UPD. Kita butuh investor itu butuh data yang clear and clean. Kita mendorong ada IPRO namanya, Investment Project Ready to Offer. Itu kajian ekonomi yang memberikan data lengkap kepada calon investor yang mau ke Tanjung Jabung Barat, di mana lokasi, apakah lokasi itu clear and clean, tidak ada tuntutan masyarakat, berapa BEP-nya, berapa tahun BEP, break even point-nya, berapa time value of money-nya, dan banyak lagi kajian-kajian ekonomi yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kadang-kadang kita ini kan yang kita jualkan baru potensi. Sekarang ada datang orang mau investasi kelapa sawit, pabrik kelapa sawit dalam artian sampai ke hilir. Ditanya di mana lokasi, belum bisa kita jawab. Orang mau bikin hilirisasi kelapa, datang sini, di mana lokasi? Kadang-kadang main tunjuk di Betara atau di Pengabuan, di mana lokasi? Clearnya di situ di mana? Apakah itu clear and clean? Tidak ada tuntutan masyarakat. Kemudian data-data lain, minimum wage berapa tingkat upah regional itu harus lengkap, data itu harus lengkap. Nah, ini kajian ini yang sedang disiapkan oleh Pemda. Ada baru kajian sederhana tapi belum lengkap. Kita harus kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang tempo hari minggu lalu sudah disampaikan Pak Bupati. Kita jalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Yang salah satunya untuk membuat kajian ekonomi, minimal kajian ekonomi dasar yang memberikan informasi tentang potensi kita, kesiapan kita untuk menerima investasi. Kemudian kontinuitas. Saya beberapa kali dengan Pak Bupati presentasi sewaktu saya masih Kepala Bapeda, presentasi di Batam, ketemu dengan beberapa calon investor yang tertarik dengan Tanjung Jabung Barat. Kita ini kan secara geografis kan sangat dekat kan? Jadi mereka dimintanya sederhana, minta daun pisang, tapi 5.000 ikat, 5 ikut, ya, tapi tiap hari. Tiap hari, mampu nggak kita tiap hari habis pisang di Tanjung Jabung Barat juga tiap hari kan? Nah, mereka kan butuh untuk dikirim ke Batam. Itu juga dengan yang lain. Sekarang kan itu kita cuma numpang lewat aja nih, semuanya numpang lewat. Kita punya Roro. Sekarang apalagi Roro mulai beberapa hari yang lalu kan sudah ditambah, sudah dua kapal Roro tiap hari sekarang. Nah, sapi yang dibawa bukan sapi Tanjung Jabung Barat. Sayur-sayuran dibawa bukan sayur Tanjung Barat, karena kita tidak punya kontinuitas. Nah, ini tantangan berat bagi kita semua, terutama bagi kami di Pemda, untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah tadi, hilirisasi tadi ke depan, sehingga ekonomi kita akan terdampak dengan sendirinya dengan adanya hilirisasi tadi. Saya tertarik dengan nilai angka pertumbuhan 5,28%, Pak. Ya. Kalau kita bicara, Pak, apakah kan kita pengennya bahwa angka ini bukan hanya sekedar angka, Pak, tapi juga mampu menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, itu gimana, Pak? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan cuma sekedar angka, tapi memberikan trickling down effect, spreading effect terhadap masyarakat kita di Tanjung Barat. Artinya pengangguran menurun, kemudian tingkat kemiskinan menurun. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, gitu juga yang lain-lain. Nah, untuk di Tanjung Jabung Barat ada beberapa hal. Alhamdulillah tingkat pengangguran kita sedikit turun. Nah, tapi pengangguran turun juga cuma sedikit kan turunnya.
Nah kita berharap turunnya lebih banyak lagi. Tapi ingat Adinda, Zul dan Rahman, kita ini di Tanjung Jabung Barat ini agak beda sedikit kalau kita kaitkan kemiskinan. Wilayah kita ini agak beda dikit dengan kabupaten-kabupaten lain selain dari Tanjung Jabung Timur. Kita kan sama nih dengan Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung lah kita nih kan. Iya, Pak. Wilayah kita ini kan apa namanya dataran rendah. Kemudian ekonomi kita itu bukan cuma satu-satunya faktor yang dinilai untuk salah satu indikator penentu kemiskinan, tapi ada juga lingkungan, sanitasi. Nah kita jatuhnya di situ. Di sanitasi dengan apa? Dengan ODM kita masih rendah. Belum lagi yang lain-lain. Wilayah kumuh kita masih ada. Nah tentu ini yang menjadi penekanan kita untuk menekan angka kemiskinan. Nah kalau untuk angka lain, alhamdulillah itu ada dampaknya. Walaupun belum signifikan, tapi terus kita upayakan supaya betul-betul berdampak terhadap apa namanya terhadap sektor-sektor lain, faktor-faktor lain dan hal-hal lain dalam upaya generalisasi angka tadi. Ada turunan dari angka-angka yang 5,28% tadi. Untuk apa? Kalau tinggi tapi tidak berdampak bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk ketimpangan pendapatan, walaupun ada sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan sekarang di angka 0,32, ya kan, kalau angka moderat itu 0,4. Indeks ini 0,4. Kita masih 0,4, tapi terus mendekat tuh. Ini menunjukkan ada sedikit ketimpangan peningkatan ketimpangan pendapatan. Kalau istilah ekonomi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, kita tentu berharap tidak demikian. Kita harap ada ekualisasi lah, ada sedikit pemerataan terhadap ketimpangan pendapatan. Nah, memang untuk di beberapa wilayah, terutama wilayah-wilayah perkebunan, kita lihat sekarang harga-harga komunitas perkebunan sedikit naik. Kayak di wilayah Ulu yang banyak kebun sawit, harga komoditas sawit kan sekarang naik, sehingga tingkat pendapatan naik. Itulah potret yang dilihat oleh kawan-kawan BPS. Nah, sementara harga kelapa kan fluktuasinya tinggi karena banyak hal yang masih terkait dengan kelapa. Perlu kami informasikan, Pemda, saya ditugaskan Bupati, sudah beberapa kali ketemu dengan Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Indonesia. Kita sudah ketemu Menteri Pertanian, juga Menteri Bappenas. Kita mendorong ada penetapan floor price, harga dasar untuk kelapa. Jadi harga dasar untuk kelapa itu jangan cuma sawit yang perhatikan kan. Kelapa juga, petani kelapa kita banyak di Tanjung Jabung Barat. Ini juga harus diperhatikan. Kita kelapa ini nomor 4 se-Indonesia. Nomor 4 kita penghasil kelapa di Indonesia. Jadi beberapa kabupaten penghasil kelapa seperti Tanjung Barat, Tanjung Timur, Inhil, kami sudah mengadakan beberapa kali pertemuan untuk mengusulkan floor price minimal 5.000 lah, supaya harga kelapa masyarakat jangan jatuh betul. Nah, ini upaya untuk menanggulangi ketimpangan pendapatan tadi, supaya kita harap indeks gini kita itu bisa turun lagi, bisa 0,2. Kita pernah capai 0,2 ya, kita tekan itu. Kalau betul-betul rata tidak mungkin. Ya, kita masih ada timpang ya, masih ada timpang. Dimanapun negara yang paling kaya pun itu indeks gininya pasti ada timpang. Demikian. Oke, ya, silakan, Man. Baik, kemudian nih Pak, ada satu data menarik, sekaligus data ini menjadi tantangan nih Pak bagi generasi muda saat ini. Nah, di satu sisi, indeks pembangunan manusia ini terus naik dari 72 di tahun 2024 menjadi 73 di tahun 2025. Apalagi, namun di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka ini sempat naik Pak, hingga 3,20% sebelum turun menjadi 3,12% di tahun 2025. Nah, apalagi saat ini, sekitar 66% penduduk Tanjung Jabung Barat ini berada di usia produktif nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak, pemerintah menyikapi tantangan ketenaga kerjaan bagi pemuda saat ini Pak? Oke, memang cukup menarik. IPM kita alhamdulillah meningkat sejak kepemimpinan Bapak Bupati Anwar Sadat ini. Kita alhamdulillah IPM kita yang dulu belum pernah ke angka 70, sekarang sudah di atas 70. Dulu paling banter 68-69 ketika beliau awal masuk jadi bupati. Nah, IPM ini kan kombinasi pembangunan 3 sektor, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Ini terus dikeroyok, digempur supaya naik 3 ini. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan? Alhamdulillah rata-rata pendidikan kita sekarang sudah 8,45 tahun.
dari dulu waktu beliau masuk cuma 7 tahunan, 6 belum sampai 7 tahunan, 6,8 tahun. Nah ini terus kita kita gebar. Kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan sekarang alhamdulillah sudah cukup baik. Bahkan tahun ini untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah tadi kita kasih bantuan baju gratis untuk anak-anak masuk SD, masuk SMP dengan masuk tahun ini. Oh, tahun ini Pak ya? Iya, tahun ini. Nah, ini upaya kita untuk meningkatkan IPM tadi. Nah, kemudian kita juga adakan pendataan, kami sudah minta ke Dukcapil untuk didata pembaharuan KK. Mungkin Adinda nih, mungkin di KK-nya mungkin masih tamat, kalau dibuat dulu mungkin masih tamat SMP. Sekarang mungkin sudah pendidikan sudah S1, S2 mungkin kan. Nah, itu sangat pengaruh. Nah, sekali lagi ini upaya kita untuk meningkatkan IPM itu di bidang pendidikan. Bidang kesehatan pun begitu juga. Alhamdulillah rata-rata usia harapan hidup kita sekarang rata-rata Japarat ini sudah 73 tahun. Nah, tinggal hitung nih berapa umur kita sekarang. Tinggal sisa berapa? 73 tahun sekarang dari yang 68 tahun waktu baru 67 tahun ketika beliau baru jadi bupati. Lumayan jauh jaraknya. Lumayan jauh. Ini artinya ada peningkatan hasil pembangunan di bidang kesehatan. Memang di mana-mana kita coba untuk untuk memenuhi itu tadi. Nah begitu juga dengan ekonomi, tadi sudah dijelaskan yang di awal tadi yang kaitan ekonomi. Nah sampailah ke angka 73. Target kita bukan 73 ke depan, kita coba 75. 75%. IPM itu kalau sudah di atas 70 tinggi, 70 ke 74 itu tinggi. 75 sangat tinggi. Nah itu yang kita kejar ke depan, sesuai dengan target dari RPJMD kita. Nah, tentunya IPM tinggi itu kaitannya ke generasi muda tadi, ke pengangguran dan lain, itu tentu sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau IPM tinggi kita harapkan merefleksikan kualitas kita juga, kualitas manusia kita, kualitas generasi muda kita. Apalagi tadi 66% kita berada di usia produktif, di usia 15 sampai dengan 49 tahun. Dan piramid kita sekarang kan gemuk di tengah nih. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini akan terus kita kerjakan. Kami komunikasi dengan selalu dengan dinas tenaga kerja supaya memberikan pelatihan, membuat program pelatihan. Memang tahun ini agak terhenti ini, walaupun di awal tahun ada dari dana dari APBN karena kita efisiensi sekarang ini agak terhenti. Nah, tapi kita juga terus merintis kerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya memberikan on the job training bagi pemuda-pemuda kita. Pengangguran, kenapa terjadi pengangguran? Ingat, di mana ada gula, di situ ada semut. Ketika pertumbuhan ekonomi kita naik tinggi, itu menjadi semut bagi pencari kerja ke daerah ketika mereka datang, pendataan tiba, jadi otomatis tercatat. Pertumbuhan penduduk kita sekarang 2,3%. Itu setelah kita teliti bukan semata-mata dari fertilitas, bukan dari tingkat kelahiran, tapi dari orang masuk, organisasi orang masuk ke kampung kita, masuk lewat Batang Asam, masuk lewat daerah-daerah batas, daerah Mendalu. Nah, dari tahun kemarin 1,77% tingkat pertumbuhan penduduk kita. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi kita berupaya silakanlah datang mereka ke sini, tapi yang jelas sebagai pemuda-pemuda kita Tanjung Jabung Barat ini, generasi muda Tanjung Jabung Barat ini betul-betul harus kita prioritaskan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Memang Adinda, sekarang ada 13 ribuan masyarakat kita kerja di perusahaan. 13.000 total ya. Tapi dari 13.000 itu setelah ditelaah itu 6.975 orang itu dari Tanjung Jabung Barat, 6.000 sekian dari orang luar Tanjung Jabung Barat. Memang dari daerah lain di luar Tanjung Jabung Barat, dan 71 orang itu tenaga kerja asing. Nah, yang kita harapkan sebenarnya yang porsi yang orang luar Tanjung Jabung Barat ini dapat kita ambil, kita berpartisipasi lebih di situ. Nah, otomatis artinya kemampuan kita skill kita juga harus kita tingkatkan. Kita tidak menutup peluang orang lain untuk bekerja, kita silakan, tapi artinya kita juga harus siap. Nah, sekarang kan bedanya porsinya sedikit tuh. Coba dihitung, 6.900 dibanding 6.700. Nah, kan sedikit tuh. Nah, kita berharap yang kita tuh bisa jadi 8 ribuan, bisa jadi 10 ribuan, itu kita harapkan. Nah, itu masih banyak kan sekarang pengangguran kita cukup banyak sekarang. Kalau kita lihat dari data pengangguran, top pengangguran total kita 5.064 orang. Nah, dari 5.064 orang itu kalau kita telisik lagi,
sudah yang rata-rata SLTA itu paling banyak. Setelah itu sudah naik ke perguruan tinggi. Nah, jadi kenapa SMP dan lain tidak banyak nganggur? Tidak banyak pilih. Masih Apapun kerjaan masuk, dikejar. masuk kan. Nah, kita harapkan angka-angka tadi bukan sekedar angka. Ini tantangan bagi tentunya bagi kami dulu, bagi pemerintah daerah untuk membuka peluang kerja itu di sela-sela memang kondisi ekonomi yang seperti kita lihat sekarang ini. Demikian, Linda. Pak Wagub, kita kan pernah tahu bahwa ada beberapa program dari pemerintah Tanjung Barat untuk berfokus untuk mencetak pemuda yang mencari kerja, job seeker ini Pak. Ada seperti pemuda entrepreneur dan ada juga penyediaan kredit usaha rakyat daerah atau KURDA itu seperti disampaikan Pak Bupati beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut pendapat Bapak, apakah sudah ada target yang terukur Pak dari pemerintah Tanjung Barat tentang berapa jumlah wirausaha muda baru yang akan diciptakan atau jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan rentang waktu 2025-2029 nanti Pak? Memang target-targetnya sudah kita buat, tapi kurdanya ini masih dalam penggodokan kami. Kami sudah ketemu dengan direktur kredit di Bank Jambi, kemudian sudah ketemu dengan pimpinan perbankan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Pada prinsipnya mereka sangat mendukung kurda kita. Kurda itu kalau misalkan ya bunga pinjaman misalkan nih 6% misal. Nah, pemerintah subsidi misalkan 50% dari situ. Misalkan jadi 3%. Jadi 3% dibayar oleh pemerintah, 3% dibayar oleh yang peminjam. Nah, itu prinsip kurda itu tadi. Nah, kita bisa jadi misalkan ya 3% itu karena kita defisit nih, kita tidak ada penjadana, bisa jadi kita dorong dari CSR. Iya. Jadi perusahaan kita dorong. Misalkan dari Bank Jambi, Bank Jambi ada CSR-nya. Nah, 3% 3% dari kita anggap aja pinjaman misalkan berapa M misalkan. Ya diambil dari kan persentase itu dari CSR. Nah, yang lain untuk sebagai sense of responsibility yang pinjam kan. Nah, ini yang kita harapkan untuk dapat tumbuh kembang. Sekarang ada 8.900 lebih UMKM di Tanjung Jabung Barat. Dan kami sudah hitung, satu UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja 1,3 orang. Setiap UMKM kita hitung dengan jumlah penyerapan tenaga kerjanya 11.000 orang, itu 1,3 orang tenaga kerja dibentuk oleh satu UMKM. Nah, kalau UMKM ini tumbuh kembang, otomatis serapan akan lebih tinggi. Itu sasaran kita. Nah, indikator-indikatornya itu kan berapa banyak kita lihat tahun depan. Kita lihat tahun depan bagaimana tingkat keberhasilan kita sekarang ini kan satu persatu nih visi misi kita nih sudah mulai jalan. Alhamdulillah youth center jalan. Kemudian sebentar lagi ada baju seragam untuk SD, SMP itu akan kita launching. Nah, kita juga berharap kurda tadi akan kita launching lagi. Banyak lagi program-program lain yang kaitannya untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanjung Jabung Barat. Demikian. Baik, nah Sobat Muda, kita punya kurda nih. Kita bisa manfaatkan kurda ini untuk dijadikan sebagai peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, baik Bapak, mungkin selanjutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa komoditas perkebunan di Tanjung Jabung Barat ini sangat melimpah nih Pak. Mulai dari kelapa sawit yang produksinya itu mencapai 119.000 ton, kemudian kelapa dalam nih Pak mencapai 188.000 ton, kemudian ada pinang nih Pak sekitar 10.000 ton, dan juga kopi Liberica pesisir yang menjadi ciri khas daerah kita nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak pemuda bisa mengambil peran agar nilai tambah dari komoditas ini bisa dinikmati di daerah sendiri, bukan hanya dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah nih Pak? Oke, kita pilah satu-satu dulu. Yang kaitan ke perkebunan besar tadi seperti kelapa sawit, kemudian kelapa dalam, kemudian pinang yang sampai saat ini belum kita nikmati nilai tambah. Tempo hari ketika kami ketemu dengan Menteri Pertanian, kemudian dengan pengusaha kelapa, kemudian beberapa instansi pemerintah pusat lainnya, mereka komit bahwa kabupaten kita akan dapat 2 hilirisasi di Tanjung Jabung Barat. Nah, 2 dari dana antara katanya yang disampaikan dengan kami. Nah, kita berharap ketika ini ada di daerah kita, tentu peran pemuda akan lebih banyak di situ, akan lebih dapat berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Kemudian kita tentunya
juga berharap dan besar harapan kita pemuda jangan cuma jadi kerja dengan orang. Kita harapkan tentu itulah gunanya Kurda tadi. Kita berharap dapat menjadi manajer sendirilah. Walaupun usaha itu kecil kan bisa atur sendiri lah. Nah, kan kita lihat banyak ditumbuh, kafe-kafe juga banyak tumbuh sudah di Jembaran. Kemudian banyak lagi kalau kita lihat secara kasat mata derap ekonomi skala menengah ke bawah khususnya di kota Kuala Tungkal ini yang nampak. Ini baru di Kuala Tungkal. Kalau kita lihat di tempat lainnya begitu, di tebing tinggi, di daerah Hulu, dan Jambung Barat kan bukan cuma sini, itu banyak kecamatan kita harus lebih luas lagi. Nah, kopi-kopi sudah mulai tumbuh. Dulu kopi Liberika. Kopi Liberika ini kalau lihat di jejak digital tahun 2015 saya yang terima. Jadi terima sertifikat indikasi geografis ya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dan sekarang ini kendala utama kita. Kita kan kopi Liberika ini kebunnya makin lama makin turun, makin menyempit. Banyak yang mati sudah. Saya sudah berapa kali diskusi dengan Kementerian PU, baik PU Balai, kemudian dengan pihak PT WKS. Januari staf ahli menteri datang ke sini, kita juga sampaikan bahwa kita butuh sekarang itu normalisasi parin. Kita lihat di daerah Betara, daerah yang tempat lokasi kopi diberikan di Betara, kemudian di Beram Hitam itu kan banyak terendam. Kalau musim hujan kan terendamnya nggak tanggung-tanggung 3 bulan terendam. 3 bulan. Jadi masyarakat kalaupun dibantu dengan bibit kopi utara, mereka tidak akan mau terima lagi. Karena umur 3 bulan, 4 bulan datang banjir, mati lagi. Nah ini mudah-mudahan segera akan ditangani oleh pemerintah pusat. Itu untuk kopi Betara. Nah, sekarang substitusinya itu kopi dari wilayah Hulu sudah masuk ke sini. Dari Batang Asam, Kecamatan Batang Asam dari Lubuk Bernaikan sudah masuk ke sini. Nah, ini yang banyak diupayakan oleh generasi-generasi muda kita, baik itu di wilayah Hulu maupun di kota Kuala Tungkal ini. Jadi kita berharap jumlah komoditas yang ada di Tanjung Jabung Barat ini dapat memberikan dampak ke ekonomi kita di regional kita ini. Demikian gitu. Pak, kalau kita lihat dari tadi Bapak sebutkan kopi Liberika, kemudian kita mulai agak turun, kemudian ada muncul sekarang kopi dari Hulu. Kalau Bapak menilai dan kebiasaan budaya kita nih Pak yang mengopi di Tanjung Barat di Kuala Tunggal itu, apakah bisa jadi salah satu komoditi andalan Pak untuk kopi ini di Tanjung Barat? Kalau untuk jadi andalan tentu kita harus banyak berbuat lagi, karena memang Tuhan sudah menciptakan ada endowment factor untuk daerah masing-masing kan. Ketika saya masih dinas di Pemda Provinsi Jambi di Kepala Bidang Ekonomi di Bapeda, kita merumuskan ada beberapa wilayah memang untuk untuk andalan masing-masing komoditas. Nah, kalau kita di Tanjung Jabung Barat, di Tanjung Jabung Timur ini kan komoditas andalan kita kan kelapa dengan pinang. Bahkan sudah bukan cuma di tingkat sini, tingkat regional pun kita sudah unggul. Bahkan di Indonesia kita nomor 4 kalau untuk kelapa. Kalau untuk kopi itu harus kita akui kawan-kawan di wilayah barat, di Kerinci, kemudian di Perangin. Tapi bukan artinya menutup kemungkinan kita untuk tumbuh kembang. Kita harus perhatikan ekonomi yang berbasis dengan kearifan lokal. Di Kerinci banyak kopi, tapi kan tidak ada kopi Liberika. Tidak ada Kalau mereka minta berapapun, kebetulan yang suka Liberika, suka asam-asam pasti mintanya dari Tanjung Barat, Tanjung Jabung Timur. Yang Timur kan ada juga Liberika sedikit. Nah, jadi untuk menjadi faktor yang dominan tentu belum. Tapi sekali lagi jangan ini membuat perhatian kita kurang terhadap upaya masyarakat untuk mengembangkan komoditas kopi berbasis kearifan lokal kita di Tanjung Barat. Kita berharap tumbuh kembang lagi lah ciri khas kita ini, Liberika ini di daerah kita, di Provinsi Jambi lah khususnya. Pak, saya tadi kita kan pemerintah Tanjung Barat telah banyak nih melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor UMKM itu maju Pak. Nah kan beberapa kendalanya seperti mungkin skill, ada pelatihan. Kemudian kalau dana tadi ada Kurda Pak, seperti Bapak sebutkan tadi. Nah bagaimana Pak dengan menyiapkan pendamping bisnisnya Pak? Kadang
kita ini punya tenaga Pak, cuma nggak tahu mau jual apa. Karena kita tidak punya persepsi bisnis tuh yang mau ditarik seperti apa, yang menarik itu apa, yang diminati orang seperti apa. Apakah ada Pak pelatihan atau pendampingan khusus Pak untuk para pemuda untuk membuat UMKM ini? Sudah berjalan 2 tahun ini. Jadi kita dorong utamanya PT Petro China untuk memberikan pendampingan ke generasi-generasi muda kita. Nah, itu sudah jalan lebih kurang 2 tahun, 2 atau 3 tahun, 2 tahun Pak, lebih 2 tahun yang sudah. Saya tahu saya 2 tahun. Nah, di situ diajar misal apa produk kita punya, packagingnya kita nggak punya, pemasaran nggak punya, digital pemasaran digital nggak punya. Sekarang definisi pasar kan sudah berubah. Kalau dulu kalau kita ikan apa itu pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertemu penjual. Sekarang ditanya di mana tempat? Tempat sekarang sudah di mana aja. Sekarang kan sudah pasar. Kita sini bisa jadi pasar, di tempat tidur juga jadi pasar. Nah, jadi kita dorong ekonomi digitalnya. Nah, itu sudah kita dorong dan itu sudah jalan ya, di Dinas Perindak. Dinas Koperindak itu sudah berapa kali mengadakan pelatihan yang disupport oleh Petro China, baik itu dari sisi packagingnya, sisi pengolahannya, kemudian sampai dengan pemasaran digitalnya. Kita berharap bukan cuma itu, tentu akan lebih lanjut lagi sesuai dengan kemajuan zaman. Baik, silakan Rahman. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, selain perkebunan nih Pak, kita juga punya wilayah pesisir pantai sepanjang 41 km yang dimana produksi perikanan tangkap mencapai puluhan ribu ton per tahunnya nih Pak. Nah, apalagi posisi kita saat ini secara langsung berhadapan dengan Selat Melaka yang sangat strategis nih Pak. Nah, menurut Bapak, peluang usaha apa nih Pak yang paling menjanjikan dan paling cocok digarap oleh anak muda saat ini Pak? Kalau kita bicara tentang perikanan ini sangat menarik sekali. Ekonomi maritim ini sangat menarik sekali. Memang banyak hal yang perlu kita pikirkan secara serius. Tanjung Jabung Barat ini kan sangat beda dengan kabupaten lain dalam hal produksi perikanan karena memang kita wilayah pantai kan. Berapa 42 kilo, 41 hampir 42 kilo wilayah pantai kita. Nah, hasilnya itu puluhan ribu ton tadi, betul. Kalau dinilai dengan uang 1 triliun lebih nilainya. Tapi masalahnya ini kalau kita tarik makro dulu. Sumbangsinya terhadap PDB kita masih sangat kecil. Apalagi terhadap PAD. Karena kita tidak punya pelabuhan, tidak punya pelabuhan utama ya. Kita cuma pelabuhan itu ada pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan, ada pelabuhan utama. Nah, kita belum punya utama. Kita kan cuma pengumpul sekarang. Semua ikan-ikan kita ini diekspor melalui pelabuhan luar Jambi. Bahkan di Jambi 51% hasil bumi Jambi ini diekspor melalui pelabuhan luar Jambi. Karena Jambi belum punya pelabuhan. Jadi udang ketak Tanjung Barat ini itu bisa jadi diekspor melalui Tamping, bisa jadi diekspor melalui pelabuhan Jakarta, bisa jadi melalui pelabuhan lain, Belawan. Nah, nilai tambahnya kita belum ada. Maksud kami ke PAD kita belum ada. Kita cuma dapat bagi hasil sangat kecil sekali. Nah, kita harapkan ke depan tentu kita apakah pencatatan yang ada di sini itu yang sedang kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Bagaimana kita ini dapat dana yang masuk ke PAD kita di Tanjung Jabung Barat. Nah, terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran pemuda tadi terhadap potensi yang cukup besar tadi, juga tentunya melalui pelatihan tadi. Kita berharap semi hilirisasinya dapat jalan. Nah, kita lihat dari 8.000 sekian yang saya sampaikan tadi, itu ada juga UMKM yang bergerak di bidang subsektor perikanan tadi. Dinas Kelautan Perikanan sudah melaksanakan hal ini, sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan, juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, juga dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill, kemudian meningkatkan nilai jual hasil-hasil dari produk perikanan dan laut di Tanjung Jabung Barat. Nah, ke depan kita tidak cuma mengandalkan laut. Perencanaan pengolahan perikanan kita ke depan juga pengolahan perikanan budidaya. Ya, kalau sekarang kan banyak tangkap nih. Nah, budidaya juga kita kita perhatikan. Kemudian bahkan tempo hari disampaikan Pak Bupati, kita juga memberi perlindungan kepada tenaga kerja perikanan kita, buruh perikanan kita. Ada 1.000 orang sudah masuk ke BPJS. Sebenarnya kita pengen 3.000 orang, cuma karena ada defisit belum tertunda dulu. Jadi 3.000 orang nelayan kita dapat terlindungi oleh BPJS Tenaga Kerja.
Nah itulah upaya-upaya pemerintah kita untuk betul-betul perhatian, terutama untuk yang usia produktif tadi, untuk meningkatkan sumbangsih subsektor perikanan terhadap ekonomi di Tanjung Barat, khususnya untuk generasi muda kita. Gitu. Pak Bob, kalau kita bilang industri perikanan kan seperti Bapak, kita ini ada dibelah nih, ada tangkapnya, kemudian ada ada budidayanya, kemudian ada juga yang namanya memanfaatkan hasilnya itu dalam bentuk UMKM-nya Pak, seperti buat kerupuk, kemudian buat terasi segala macam. Kalau Bapak menilai sejauh ini Pak, Bapak kan sudah lama di Tanjung Barat Pak, Bapak sejauh ini pembuatan hasil dari tangkap ikan itu sendiri itu seperti apa Pak? Apakah kerupuk kita ini sudah lumayan terkenal kah Pak? Kemudian apakah orang mencari kerupuk ketungkal itu memang mencari kerupuk kita kah atau gimana? Harus kita akui kan sudah sangat banyak, sudah kerupuk tungkal sudah sangat banyak, bahkan sudah sampai ke Jambi dijual, masuk ke mall Jambi. Orang datang ke Tungkal bukan cuma lihat UFC, bukan cuma lihat mangrove, baliknya beli kerupuk. Masih banyak beli kerupuk, tapi itu belum maksimal. Masih banyak lagi potensi-potensi kita yang dapat kita kembangkan, baik itu diversifikasi produknya. Kemudian ikan itu kan banyak juga yang ikan yang sudah nggak terpakai lagi. Itu kan bisa dibuat banyak produk-produk yang dibuat bisa buat di situ. Entahkah itu terasi atau hal lain buat untuk makanan unggas, banyak lagi. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan yang dapat mendatangkan hal-hal yang ekonomis bagi masyarakat kita, bagi nelayan-nelayan kita di Tanjung Jabung Barat. Kalau Bapak melihat mangrove gimana Pak? Potensi mangrove kita Pak? Mangrove sampai kita kan punya 2 mangrove nih, lokasi wisata mangrove. Sampai saat ini alhamdulillah perkembangannya sudah cukup baik, sudah mendatangkan PAD bagi Pemda. Namun yang lebih penting bukan cuma sekedar PAD, dapat memberikan pekerjaan bagi generasi muda di Tanjung Barat. Kita lihat yang kerja situ otomatis yang produktif semua nih, baik di mangrove kelapa maupun di mangrove di Pangkal Bambu. Oleh karena itu kita konsen ke situ. Jalan sudah dibuat berapa kilo, walaupun masih banyak ke depan yang belum selesai. Kalau besok sudah pulih, kita akan sampaikan ke situ, sampaikan ke pintu itu, sampai ke dekat ke pintu air itu, karena mungkin lanjut dengan motor, itu pendapatan bagi masyarakat. Nah kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita akan dapat bantuan dari Norway melalui Kementerian Kehutanan. Saya sebulan yang lalu presentasi di Kementerian Kehutanan untuk mengajukan bantuan ke pemerintah, ke luar negara donor melalui pemerintah pusat untuk pertama normalisasi mangrove. Kita dapat 50 hektar akan ditanam kembali di situ. Kemudian kita juga dapat pelatihan pendampingan untuk pendampingan ekonomi, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat kita di wilayah Tungkal 1, di wilayah mangrove kita di situ. Nah ini upaya kita untuk menaikkan nilai tambah dari mangrove kita tadi, bukan cuma sekedar datang lihat dan lain-lain, cuma dapat ada yang tertinggal bagi masyarakat kita di situ. Jadi insya Allah 2,9 miliar akan dibantu dalam waktu dekat. Sekarang frame of work-nya sedang dibangun, sedang dibuat oleh, saya minta Bapeda untuk susun dengan kita kerjasama dengan Unja, dengan Bipitdas juga. Insya Allah dalam waktu dekat akan terrealisasi. Lanjut. Baik, nah Sobat Muda, ternyata Tanjung Jabung Barat memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi di Tanjung Jabung Barat, baik dari sektor perikanan maupun dari sektor perkebunan. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, berdasarkan data BPS Provinsi Jambi nih Pak, yang dirilis pada tanggal 11 Mei 2026, bahwa angka kemiskinan ekstrim di Tanjung Jabung Barat ini turun cukup signifikan nih Pak. Dari yang awalnya 1,11% di tahun 2024 menjadi 0,66% di tahun 2025. Nah, tentunya penurunan ini menunjukkan adanya aksi nyata dari berbagai program pemerintah nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai capaian ini? Alhamdulillah, memang saya ketika terima lihat angka itu, alhamdulillah bersyukur kita dapat turun. Karena sekali lagi upaya menurunkan kemiskinan ekstrim di wilayah kita ini, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, itu beda dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Jambi. 0,66%
26%. Memang upayanya memang lebih konkret kita laksanakan, lebih terpadu kita kerjakan. Lebih kurang 120-an miliar itu dari UBD kita integrasikan perencanaannya untuk mengeroyok kantong-kantong kemiskinan tadi. Karena ada beberapa wilayah memang kantong-kantong kemiskinan di Tanjung Jabung Barat ini. Nah, wabil khusus lagi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini memang kemiskinan yang memang betul-betul memenuhi kebutuhan sehari-hari aja agak susah. Nah, kita kerjasama bukan cuma Pemda, kita juga dibantu oleh Basnas, kita juga dibantu oleh perusahaan. Pokoknya kita kerjakan secara kolaborasi. Dan kita jangan puas, adik-adik. Angka yang sekarang 0,66 ini kalau kita lengah ini bisa naik. Gampang naik. Kalau garis kemiskinan kita misalnya 564.000 sekarang garis kemiskinan kita. Sekarang yang hampir miskin itu sudah banyak juga kan. Ini kalau kita lengah yang hampir miskin itu jatuh ke miskin. Yang di atas sedikit bisa turun. Nah, ini hal-hal yang harus kita upayakan, yang harus kita jaga. Sementara kondisi ekonomi kita sekarang seperti ini. Memang butuh perhatian ekstra. Kalau tidak angka akan naik lagi. Jadi kita belum puas dengan angka 0,66% walaupun alhamdulillah turun. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam beberapa waktu terakhir menampakkan hasil. BPS kan potret apa adanya. Mereka tukang potret, mereka tidak komentar, mereka tukang potret. Jadi alhamdulillah hasil potretnya begitu. Dan tinggal kita menerjemahkan hasil dari potret yang dilaksanakan oleh kawan-kawan BPS. Gitu. Pak, penurunan angka kemiskinan ekstrim ini kan tentu banyak faktor, Pak. Ya. Kalau menurut Bapak tuh faktor yang paling utama untuk menurunkan angka ini apa, Pak? Mereka ngitungkan ekonomi. Di ekonomi. Artinya ekonomi kita baik, artinya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang naik. Sejalan dengan pendapatan per kapita kita yang naik 180 juta per tahun nantinya. Angka per kapita kita sekarang. Dan dari lebih kurang 62 triliun uang beredar di Tanjung Jabung Barat dari sisi produksi. Dari sisi produksi ya. Nah, artinya ada dampaknya terhadap kemiskinan, penurunan angka kemiskinan kita. Baik itu kemiskinan yang konvensional yang juga turun dan kemiskinan ekstrim juga turun. Apapun komentar silakan, tapi yang jelas itu hasil potret tadi. Potret dan satu-satunya lembaga yang berhak potret adalah BPS. Itu hasil potretnya. Oke, silakan. Baik, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita closing, sebagai wakil kepala daerah ataupun orang tua kami sebagai pemuda di Tanjung Jabung Barat, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan nih Pak bagi anak-anak muda di Tanjung Jabung Barat saat ini Pak? Saya ingin pemuda-pemuda kita ini bukan jadi penonton di daerah kita. Kita ingin juga terlibat dari awal. Di awal kampanye saya dengan Bapak Bupati tempoh hari, saya ingin pemuda itu dari awal untuk ikut dalam proses semuanya. Perencanaan ikut. Kalau dulu musrenbang dulu cuma hadir di acara musrenbang, saya minta kepala Bapeda dan ini sudah laksanakan tahun kemarin ada musrenbang pemuda. Musrenbang pemuda. Jadi di kadang-kadang mohon maaf kalau kita anak-anak muda gabung dengan orang yang tua-tua kadang rikuh menyampaikan ide-ide dan lain. Nah, ini sudah laksanakan kemarin di Bapeda Tanjung Barat, sudah kita laksanakan tahun kemarin. Dan tahun depan tentu kami mohon izinlah dengan kawan-kawan sini diadakan sini lah di co-working di sebelah ruang sebelah untuk dapat menampung aspirasi rekan-rekan kita pemuda supaya tahu apa keinginan, apa pendapat, apa masukan-masukan dari pemuda-pemuda Tanjung Jabung Barat. Apapun organisasinya diundang, bebas bicara bebas, bukan dalam rangka bukan resmi kayak musrenbang biasa, tapi hasilnya kita anggap itu hasil musrenbang yang kita masukkan ke berita acara musrenbang. Itu keterlibatannya dari awal. Nah, sehingga bukan dari hulu tengah masuk, hilir masuk. Nah, apa hasilnya nanti tentu tahun depan kawan-kawan pemuda bisa protes. Mana yang kami usulkan tahun kemarin masuk itu. Jadi bukan cuma penonton, ikut terlibat dari awal. Bangun kabupaten ini tanpa kolaborasi, tanpa keterlibatan semua pihak, apalagi pemuda itu tidak mungkin. Pepatah adat Jambi, ramai kampung Karnonan Mudo, elok kampung Karnonan Tuo. Ramai kampung, sekali lagi Karnonan Mudo. Nah, kita ramaikan kampung kita ini. Kita bangun Tanjung Jabung Barat ini dengan
66% usia yang produktif di Kabupaten Tanjung Barat. Demikian, Rina. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktu, ilmu, dan juga inspirasi yang telah Bapak berikan pada kegiatan podcast kita pada hari ini. Baik Sobat Muda, dari perbincangan ini kita banyak belajar bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi yang sangat luar biasa, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga generasi mudanya. Dan kini kita sebagai generasi muda mengambil peran untuk mewujudkan ekonomi yang maju dan Tanjung Jabung Barat yang berkah madani. Dan jangan lupa terus saksikan podcast News Center di Separuh Utara Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Muhammad Rahman Maulana dan rekan saya Adi Zulham. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.